Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Selamat malam, kembali lagi bersama saya dalam perjalanan Jalan-Jalan Malam. Tempat saya mengajak Anda menyusuri tempat-tempat yang jarang disentuh manusia dan kisah-kisah yang tak semua orang berani mendengarnya. Malam ini saya ingin membawa Anda ke sebuah legenda tua yang berasal dari tanah Sunda tentang sebuah kerajaan yang hilang dan tentang seorang putri yang parasnya seindah cahaya rembulan. Namun nasibnya dipenuhi misteri dan duka. Selamat datang di kerajaan Sindang Kasih dan sosok gaib yang dikenal sebagai Nyi Rambut Kasih. Saya memulai perjalanan dari sebuah desa tua, desa yang tidak ada dalam peta modern, namun masih dihuni oleh beberapa keluarga yang menjadi tradisi dan menjaga tradisi kunonya. Warga desa berkata, kalau mau melihat jejak Sindang Kasih, datanglah saat malam tidak ada berangin, karena kabut akan turun dan menunjukkan jalannya. Di hadapan saya hanya ada jalan setapak gelap seperti tidak pernah dilewati siapapun. Langkah saya semakin dalam. Suhu udara turun perlahan seperti ada sesuatu yang menunggu. Sampai akhirnya saya melihatnya. Gerbang batu raksasa berdiri sendirian setinggi pohon kelapa dengan ukuran dan ukirannya Sunda kuno yang sudah hampir hilang di telan waktu. Gerbang itu adalah satu-satunya sisa dari kerajaan. Saya mendekat dan pada ukiran paling atas terlihat simbol matahari, tanda kekuasaan kerajaan Sindang Kasih. Warga percaya gerbang ini adalah pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang sudah tenggelam dalam legenda. Anehnya, saat saya berdiri tepat di depannya, kabut berhenti bergerak, seolah menunggu saya untuk masuk. Kerajaan Sindang Kasih konon adalah kerajaan makmur yang memegang ilmu pengetahuan, pertanian, dan kesaktian. Mereka menjaga keseimbangan alam dan dipercaya menjadi pelindung beberapa wilayah Jawa Barat saat itu. Tapi kerajaan sebesar itu tidak tumbang oleh musuh luar, tidak juga oleh bencana, melainkan oleh pengkhianatan. Seorang bangsawan iri membuka pintu istana dari dalam, membiarkan musuh menyerbu, menyalakan api yang membakar kota. Putri kerajaan bernama Rambut Kasih menghilang setelah kejadian itu. Ada yang bilang ia melarikan diri, ada yang bilang ia diculik. Tapi sebagian warga percaya ia tidak pernah pergi, ia hanya berubah wujud. Dan di saat itulah saya mendengar langkah lembut dari balik kabut. Saya melihat siluet seorang wanita berdiri diam, seolah mengamati saya. Gaun biru pucat bertabur motif halus, mahkota emas tipis di kepalanya, dan rambut hitam sangat panjang mengalir tertiup angin padahal tidak ada angin. Itu Rambut Kasih. Wajahnya cantik, tapi matanya terlihat membawa kesedihan yang sudah bertahan ratusan tahun. Dia tidak bicara, namun saya merasa seperti ada suara berbisik dari balik pikiran saya. Kau telah melewati gerbang kami. Mengapa kau datang di malam yang sunyi ini? Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan ini. Kebenaran tidak selalu untuk manusia, kata sosok itu. Dia mengangkat tangannya dan kabut di belakangnya bergerak membentuk sebuah bayangan besar. Kabut berputar kuat, suara batu bergerak, dan saya melihat dari kabut itu kerajaan Sindang Kasih dalam bentuk bayangan
menara batu, pilar tinggi, rumah-rumah kayu semua muncul samar seperti pantulan masa lalu. Di antara kabut saya melihat rakyat kerajaan. Mereka tidak memiliki wajah, hanya bayangan. Pemandangan itu membuat tubuh saya merinding karena mereka terlihat seperti masih hidup tapi tidak sepenuhnya ada. Dan seketika saya melihat apa yang terjadi pada malam kehancuran itu. Api membakar istana, prajurit berlari, rakyat bersembunyi, dan di tengah kekacauan itu, putri rambut kasih berdiri mengerlingkan matanya, dan rambutnya berubah menjadi cahaya putih terang. Dia mencoba melindungi kerajaan, tapi pengkhianatan itu terlalu dalam. Semuanya hilang dalam sekejap, seperti tidak pernah ada, dan Nyi Rambut Kasih kini hanya berdiri beberapa langkah dari saya. Dia menatap saya dengan tatapan yang berat, seolah ada beban besar yang ingin ia sampaikan. Lalu sosok itu berkata halus, "Kerajaan kami tidak hancur sepenuhnya, sebagian masih hidup." Saya merasakan tanah bergerak pelan, seperti ada sesuatu dari bawah tanah yang ingin keluar. Lalu suara wanita itu, "Dan engkaulah yang kami pilih untuk membuka pintunya kembali." Baiklah, terima kasih telah mendengarkan perjalanan malam ini tentang Kerajaan Sindang Kasih dan misteri Nyi Rambut Kasih. Jika kalian ingin saya melanjutkan bagian cerita berikutnya, tulis di kolom komentar. Saya Mang Emre, pamit undur diri. Salam jalan-jalan malam.